Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Shadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan ke surat Al-A'la. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa, Bu? Pak? Tentang apa? Tentang tema dulu. Kita masuk ke dalam dengan hubungan surat yang lalu. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam apa lagi? Kapan surat Al-A'la ini diturunkan? Al-A'la termasuk surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, min awailis suwar, yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut hitungan turunnya surat Al-Quran, dia termasuk surat yang ke-8 atau surat yang ke-7. Nah, itu ya. Jadi setelah pertama surat apa tuh? Surat pertama, Bu. Surat pertama apa? Al-Alaq gitu. Al-Mudaththir. Nah, lalu nanti di surat yang ke-8 atau yang ke-7 ada yang berpendapat bahwa ada riwayat yang menyatakan dia adalah urutan yang ke-8, ada riwayat lain yang menyatakan dia adalah urutan yang ke-7. Namanya kalau dalam surat itu disebut, kalau dalam Al-Quran disebut namanya adalah Al-A'la gitu ya. Kenapa disebut kenapa dinamakan dengan surat Al-A'la? Karena di dalam surat ini itu menginformasikan tentang kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa dinamakan surat Al-A'la. Nanti ada yang menyebutkan juga namanya surat ini adalah surat Sabbih. Kenapa? Karena ayat pertamanya adalah Sabbih. Nah, itu Sabbihisma rabbikal a'la. Oke. Itu ya. Surat ini diturunkan setelah surat At-Takwir dan sebelum surat Al-Lail. Jadi sebelum surat Al-A'la itu adalah surat At-Takwir, dan sesudah surat Al-A'la itu adalah Al-Lail. Itu. Nah, kalau secara tartib mushafnya itu setelah surat Al-A'la itu adalah surat Al-Ghasyiyah. Nah, tapi secara tartib, secara urutan turunnya itu adalah sebelum surat apa? Tadi sebelum surat dan sesudah surat At-Takwir. Nah, ini kalau urutan turunnya itu ya. Tapi kalau urutan di dalam mushafnya itu beda nanti. Jadi kalau menurut
urutannya surat Al-Lail diturunkan sesudah surat At-Takwir dan sebelum surat Al-Lail. Nah itu ya. Sesudah surat At-Takwir dan sebelum surat Al-Lail. Nah, itu. Jadi sebelum surat Al-Lail itu turun, sebelum surat Al-Lail, setelah surat At-Takwir, sebelum surat Al-Lail. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa namanya, munasabah. Ada hubungan antara surat Al-A'la dengan surat sebelumnya, itu surat At-Tariq. Apa munasabah surat Al-A'la dengan surat sebelumnya? Itu munasabahnya itu yang pertama adalah sama-sama membicarakan tentang manusia, penciptaan manusia. Nah, kalau dalam surah At-Tariq apa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, ini berkaitan dengan manusia nih. Nah, itu. Ya. Nah, surat Al-A'la itu juga sama berbicara tentang manusia, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua dan yang ketiga. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu ya. Ini sama-sama apa namanya, membicarakan tentang manusia. Jadi apa namanya, ada keserasian atau hubungan antara surat Al-A'la dengan At-Tariq. Sama-sama membicarakan tentang manusia, penciptaan manusia. Ya, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kalau surat At-Tariqnya apa? Falyanzuril insanu mimma khuliq sampai ayat ke innahu ala raj'ihi laqadir, ayat ke-8 itu. Nah, itu ya. Yang kedua, persamaannya adalah membicarakan tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu terkait dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau dalam surat At-Tariq itu ada di ayat 12, wal ardi dzatis sada. Apa dzatis sada itu apa kemarin? Maksudnya apa dzatis sada itu? Apa? Dan bumi yang diperuntukkan untuk bercocok tanam. Di surat Al-A'la itu ada di ayat 4 dan 5, walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Itu yang kedua. Selanjutnya munasabah yang ketiga adalah sama-sama membicarakan tentang Al-Qur'an. Itu. Kalau di surat sebelumnya dia menginformasikan tentang
keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran. Maka disebut wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan sendagura, bukan candaan dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau di surat Al-A'la itu membicarakan tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sanuqri'uka fala tansa, itu berkait dengan Al-Quran. Itu. Jadi Nabi Muhammad dulu itu karena takut Al-Quran itu hilang, itu maka beliau terkadang itu cepat-cepat gitu, supaya cepat-cepat hafal dan sebagainya. Maka Allah sampaikan sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran itu kepada engkau wahai Muhammad SAW, fala tansa, dan engkau setelah itu tidak pernah akan lupa. Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Selanjutnya juga masih berbicara tentang Al-Quran. Itu sanuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Jadi ada jaminan gitu ya, Allah akan memberikan kemudahan untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Itu jaminannya ya. Sanuyassiruka lil yusra, itu ya. Ini munasabah dengan ayat dengan surat Al-A'la, surat Al-A'la dengan surat At-Tariq, itu ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita melihat munasabah ayat di antara surat At-Tariq dengan surat Al-A'la ya, kita masuk kepada tema dari surat Al-A'la. Apa tema dalam surat Al-A'la ini? Tema utama dalam surat ini yaitu membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Baik, tema yang pertama adalah dia membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Itu. Dan sifat-sifatnya yang agung, itu ya. Dan informasi tentang kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keesaannya. Itu yang pertama. Saya ulangi lagi, tema yang pertama bicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, sifat-sifatnya yang agung, dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keesaannya. Baik, sifatnya dalam ayat ini tuh yang mana saja? Yang pertama itu yang ayat pertama itu, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala agung. Yang pertama adalah dia adalah sabih itu apa? Bukan tasbih, itu tasbih itu apa tasbih? Dia maha. Tasbih itu adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kekurangan. Itu artinya itu menunjukkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Itu. Baru nanti ditambahkan sifatnya, yaitu adalah Al-A'la, dia yang maha tinggi. Lalu ada sifatnya lagi yang lain, yaitu adalah dia adalah sang pencipta, maha pencipta, yaitu khalaqa
fasawwa, qaddara fahada. Dia yang menentukan, dia mempunyai sifat qadir, yang maha kuasa, dan dia mempunyai sifat al-hadi, yaitu yang memberi petunjuk. Itu ya. Dan keesaannya mana? Bentuk keesaan Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu tadi, hanya dia satu-satunya yang bisa menciptakan, dia satu-satunya yang menentukan, mentakdirkan, dan dia satu-satunya yang hanya bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Itu nggak ada yang lain. Hanya dia satu-satunya. Saya tidak bisa memberikan petunjuk ke Bapak Ibu, dan siapapun tidak bisa memberikan petunjuk. Manusia hanya sebagai wasilah, perantara saja untuk manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka disebut qaddara fahada. Dia satu-satunya saja yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia. Itu. Ya. Dan tidak ada manusia bisa memberikan petunjuk kepada manusia yang lain. Kalaupun bisa, maka itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika pamannya itu meninggal dunia, orang yang paling dicintai oleh beliau, apa kata beliau? Kata Nabi kita Muhammad SAW, wahai pamanku, kamu ucapkan saja satu kalimat syahadat itu, maka nanti saya akan menjadi saksimu nanti di akhirat. Itu. Yang terjadi apa? Bukan tidak mau, tidak terucap satu kalimat syahadat pun dari mulut pamannya. Itu. Nah itu. Padahal itu adalah orang yang paling dicintai oleh beliau. Maka setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia, wahai Muhammad. Itu. Tetapi akulah yang akan memberikan petunjuk kepada manusia, kepada siapa saja yang aku kehendaki. Tetapi nanti manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak memilih jalan petunjuk itu. Kenapa? Karena manusia sudah diberikan sudah diberikan fasilitas yang tidak diberikan oleh ciptaan yang lain. Apa? Akal, hati. Itu yang tidak diberikan oleh makhluk yang lain. Makanya ketika manusia dia nanti akhirnya memilih jalan kekufuran, maka dia telah memilih jalan itu dengan penuh kesadarannya. Itu. Begitu juga ketika manusia memilih jalan petunjuk, dia memilih itu dengan penuh kesadaran. Makanya agama ini tidak perlu dipaksa-paksa. Untuk masuk dalam agama Islam tuh nggak ada paksaan. Makanya Allah bilang apa? Tidak ada paksaan dalam agama ini. Tetapi ketika kamu sudah masuk, kita sudah masuk dalam agama ini, maka ada konsekuensinya. Nah itulah konsekuensinya apa? Harus melakukan ajaran yang ada dalam agama ini. Nah, itu konsekuensinya. Sebagaimana bapak-bapak dulu dan ibu-ibu belum menikah, lalu menikah secara sadar dengan pasangannya masing-masing, ada konsekuensinya enggak? Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Kenapa ini penting dan harus kita pahami, supaya kita itu tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah hal-hal yang negatif itu. Ya. Kenapa? Karena seringkali kita tuh ngerasa kita tuh sebagai sosok yang memberikan
petunjuk itu. Padahal zat yang memberikan petunjuk itu hanya Allah. Kita ini manusia sebagai perantara saja gitu. Dan kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada manusia gitu. Ya. Maka kalau kita mengandalkan diri kita, itu sudah bisa dipastikan kita akan kecewa, sakit hati dan lain sebagainya. Itu sudah bisa dipastikan. Pun terhadap orang yang paling dekat dengan kita, anak kita, pasangan kita dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita mengikut sertakan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk hal, itu nikmat. Itu. Meskipun nanti kita tidak kesampaian, itu ada rasa nikmatnya di sana. Tapi kalau kita mengandalkan kita sebagai manusia, itu udah sakit hati, Bu, Pak. Tenang aja, kalau ada apa-apa telepon saya. Kita butuh nih. Banyak alasan tuh. Itu manusia kayak gitu. Kalau kita ngandelin itu. Dan itu saya yakin Bapak-bapak ibu-ibu sudah sering mengalaminya itu. Itu. Ya, karena kita sering lupa itu. Maka kalau kita pernah melakukan hal seperti itu, kita cepat-cepat ingat kepada Allah dan minta ampun, istighfar, ya Allah gitu. Kita minta maaf gitu. Lalu kita ikhtiar lagi, itu biasanya itu ada jalannya itu. Itu biasa itu pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita tuh. Gitu. Kan sudah tahu jangan mengandalkan manusia. Kalau masih mengandalkan manusia, nggak kecewa. Akhirnya kita apa? Kembali ke Allah. Kita kembali ke Allah, kita ingat Allah tuh. Baru kita ikhtiar lagi tuh. Kita dapat nikmatnya beda atau sama? Kita dapat dua nikmat itu. Pertama, kita dapat nikmat kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat nikmat jalan keluar itu sendiri. Nah itu. Nah ini yang sering kali apa? Kita lupa itu. Ya, termasuk saya sebagai manusia kadang-kadang juga seperti itu. Gitu. Nah, itulah kenapa perlunya kita sekali-kali itu ya belajar dari Al-Quran itu sendiri gitu. Dan Al-Quran itu ya fungsinya untuk menjawab kehidupan kita sebenarnya gitu. Dan ini tema surat A'la yang pertama itu tadi, bahwasannya dia zat satu-satunya yang mulia. Karena dia mulia, maka dia menciptakan manusia juga dengan ahsanul takwim, dengan bentuk yang sangat indah sekali manusia itu. Lalu sifat-sifatnya juga, dia Al-Qadir, dia yang maha kuasa gitu. Dia yang memberi petunjuk dan sebagainya gitu, Pak. Nah, maka diantara ini bapak ibu termasuk saya, ini hari kedua anak-anak yang baru, ada yang baru masuk SD, cucu-cucu baru SD dan sebagainya gitu. Nah itu, nah, ini cara yang waktu yang tepat untuk kita menyerahkan keturunan kita, anak cucu itu dalam belajarnya bukan hanya kepada tempat dia belajar, tetapi juga kepada Allah yang memberikan dan yang membukakan hati dan petunjuk untuk anak-anak kita gitu. Nah, seringnya kita akan menyerahkan semuanya ke sekolah. Kalau sekolah itu tidak mendidik dengan baik, kita komplain. Dan kita lupa bahwasannya kadang-kadang kita orang tua juga nggak baik-baik juga sebenarnya. Gitu. Kita nuntut manusia sekolah untuk nih. Itu tidak seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, maka di antara kesuksesan anak dalam belajarnya itu adalah ridhonya orang tua ketika menempatkan anak-anaknya itu ke sekolah. Dan hatinya orang tua itu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudahan. Itu diantara yang paling memudahkan anak-anak kita untuk belajar dan sebagainya. Itu, Pak.
Karena ada anak-anak yang memang dia Allah berikan subhanahu wa ta'ala itu kemampuan dan sebagainya. Tapi ada anak itu yang gak pinter-pinter amat, tetapi dia masuk dalam struktur besar dan sebagainya. Itu bukan otaknya biasanya, orang tuanya itu yang kuat tirakatnya itu. Nah ini sejalan dengan apa? Dengan itu tadi, qaddara fahada. Nah, itu dia yang mentakdirkan sesuatu dan dia juga yang memberikan petunjuk kepada manusia. Nah, itu tema yang pertama. Nah, tema yang kedua adalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Temanya berkaitan dengan wahyu dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa taisir hifzihi alaihi, dan Allah memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, umatnya kira-kira dapat nggak? Nah itu ya, maka umatnya akan dapat kemudahan juga ya, dalam surat lain ya Allah sebutkan, walaqad yassarna Quran lidzikri fahal mim muddakir. Itu jadi itu sudah jaminan tuh, Allah akan berikan kemudahan untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu, dan sampai untuk kita mengimplementasikan Al-Quran itu sendiri. Nah, itu sudah dijamin, Allah berikan kemudahan ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh kami akan telah mudahkan Al-Quran itu sebenarnya ruang lingkupnya banyak sekali, bukan hanya belajar, membaca dan sebagainya, sampai kita bisa melakukan apa yang ada dalam Al-Quran itu ya, melaksanakan apa yang dalam Al-Quran. Coba sekarang apa yang dalam Al-Quran yang sudah kita lakukan sehari-hari? Sholat, puasa, atau sholat aja lah, sholat. Kita ambil satu sholat. Sholat itu standarnya berdiri, ya kan? Standarnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, standarnya. Nah, kalau tidak bisa berdiri, maka ada kemudahan di sana, duduk. Kalau nggak bisa 4 rakaat, sholat 2 zuhurnya 2 rakaat, ya kan? Ya. Kalau nggak bisa dalam satu, kalau tidak bisa sholat di waktu-waktu yang sudah ditentukan, sholatnya bisa dijadikan menjadi satu waktu. Nah, itu, ya kan? Bisa dijadikan satu waktu dan bisa diringkas juga. Nah, ini termasuk kemudahan dan termasuk yang sering kita pilih itu. Termasuk saya kalau jalan perjalanan itu. Itu. Ya, jamak qasar itu. 4 jadi 2. Yang harusnya 8 rakaat kita hanya sholat itu sudah dipastikan kemudahannya sampai kita bisa melakukannya. Zakat wajib tidak? Hanya satu saja syaratnya, dia mampu, dia wajib. Kalau dia tidak mampu, nah itu. Puasa syaratnya mampu saja. Bulan Ramadan boleh nggak tidak berpuasa? Enggak boleh apa tidak, saya tanya. Bulan Ramadan boleh tidak kita tidak berpuasa? Hah?
Kenapa nggak boleh? Hah? Pertanyaannya boleh atau tidak kita tidak berpuasa? Hah? Gimana? Coba gini, Bapak, sebentar. Coba ini yang perlu kita pahami. Pahami pertanyaannya. Di bulan Ramadan boleh tidak kita tidak berpuasa? Hah? Kenapa nggak boleh? Hah? Wajib? Tidak, pertanyaan itu mampu itu hal lain. Pertanyaannya boleh tidak kita tidak berpuasa di bulan Ramadan? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu hal lain, Pak. Pertanyaannya boleh tidak kita tidak berpuasa? Sebentar dulu. Coba. Nah, inilah yang sebentar Bu. Pak. Bukan beda pendapat. Inilah yang menyebabkan kenapa Bani Israel itu selalu diceritakan dalam Al-Quran. Karena orang-orang Bani Israel itu mereka selalu menjawab tanpa memahami perintah terlebih dahulu. Gitu. Ya. Coba pertanyaan, boleh tidak kita tidak berpuasa di bulan Ramadan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Pertanyaannya, pahami pertanyaannya. Saya pertanyaan, boleh tidak kita tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ya sudah, boleh. Karena boleh berarti ada alasannya kan? Selesai. Itu. Kalau pertanyaannya, apakah bulan puasa bulan Ramadan itu wajib kita berpuasa? Jawabannya wajib. Nah, ketika kita bilang kita menjawab boleh, berarti harus ada alasannya kan? Kenapa nggak berpuasa? Karena sakit, perjalanan dan sebagainya. Nah, itu. Ya. Nah, ini bagian dari apa? Kemudahan. Nah, itu ya. Jadi aktivitas kita, amaliyah ibadah kita itu sudah terdapat di dalamnya kemudahan. Gitu. Maka Al-Quran yang sebagai kitab petunjuk itu sudah barang pasti akan banyak kemudahan di dalamnya. Gitu. Ya. Kalau nggak bisa baca Al-Quran sebagaimana semestinya, ya itu tetap ada kebaikan di sana. Ya kan? Syarat cuma satu, dia sudah pernah belajar. Dia mau belajar dan sudah berusaha, itu saja kan? Itu. Tapi setelah dia tetap belajar, berusaha dan sebagainya, tetap masih belum bisa juga, ya sudah, tetap dia membaca Al-Quran mendapatkan kebaikan. Itu. Itu kemudahan tuh. Walaqad yassarna sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Itu kemudahan Al-Qur'an itu seperti itu. Ya, maka kitab suci mana yang dipelajari oleh mohon maaf orang-orang yang sudah seniornya tingkat tinggi? Kitab suci mana yang dipelajari oleh orang-orang yang seperti itu? Enggak ada, kecuali Al-Quran. Itu. Ya. Ya. Dan anehnya, semakin orang semakin berumur, mereka semakin mempelajari Al-Quran. Itu aneh itu. Ya kan? Enggak, maksud saya enggak, saya bukan tidak. Maksud saya gini.
kan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu kan butuh perjuangan ya. Nah, ini tetapi kenapa justru semakin semangat gitu? Itu. Ya kan berarti kan ada sesuatu ya di sana yang tidak ada di kitab suci yang lainnya. Itu. Ya. Apalagi kalau memang dia dipelajari dari itu ya. Nah ini berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kemudahannya itu bukan hanya sebatas sebatas kita diberikan kemudahan untuk belajar, membaca, memahami, enggak. Sampai kemudahan kita mengaplikasikan ajaran dalam Al-Quran ini itu kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya, itu sampai sedemikian rupa. Ya, makanya sampai saat ini belum ada kitab suci yang sekarang di dunia ini yang bisa memberikan dampak positif untuk manusia, baik jiwa dan raganya, selain Al-Quran. Sampai saat ini belum ada. Itu. Ya, kenapa? Karena Al-Quran ini cluenya cuma satu, hudalin, petunjuk untuk Kalau dia adalah petunjuk bagi manusia, untuk kehidupan manusia, maka Al-Quran ini bisa mengisi jiwa-jiwa manusia dan bisa memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana dia membuat tubuhnya itu sehat dan sebagainya. Itu Al-Quran itu. Makanya di surat yang kemarin kita bahas tentang bagaimana proses manusia itu diciptakan dan sebagainya. Itu Al-Quran yang bahas. Ya. Nah, surat Al-A'la itu diantaranya ya menginformasikan kepada kita tentang kemudahan yang Allah berikan kepada manusia untuk mereka mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran. Itu tema yang kedua dari surat Al-A'la. Baik, selanjutnya tema yang ketiga itu adalah berkaitan dengan al-mau'izah al-hasanah. Mau'izah hasanah itu apa? Mau'izah hasanah itu apa? Pelajaran mau'izah itu apa? Kita sendiri nih. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan mau'izah hasanah dari Ustazah Fulana. Apa mau'izah itu apa? Ceramah. Mau'izah itu apa? Nasihat. Ya, mau'izah hasanah itu artinya nasihat yang baik. Itu ya. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari nasihat yang baik itu kira-kira? Hah? Iya pasti Pak, masa binatang Pak? Siapa yang mendapatkan siapa yang kira-kira akan yang mendapatkan nasihat yang baik itu? Hah? Orang siapa? Orang yang mempelajari Al-Quran. Yang lain? Siapa yang kira-kira mendapatkan mau'izah hasanah? Orang-orang yang beriman. Apakah semua orang yang beriman mendapatkan mau'izah hasanah? Enggak. Terus siapa mau'izah itu? Orang yang mau mengambil pelajaran. Yang mau mengambil pelajaran. Orang yang pertama kali yang akan mendapatkan manfaat dari nasihat yang baik itu adalah orang-orang yang hatinya itu hidup nggak mati, Pak. Karena ada orang beriman itu ya hatinya juga kadang-kadang ya, nggak hidup hatinya itu. Ya, nggak beku sih Pak, beku mah bahaya banget Pak. Ya. Nah, hati yang hidup itu yang seringkali akan mendapatkan
nasihat yang baik dari siapapun, baik dari orang ataupun dari kehidupan kesehari-hari yang kita jalani itu. Kalau dia punya hati yang hayyun, hati yang yang mempunyai rasa sensitif yang sangat tinggi, itu ya. Sensitif bukan arti negatif ya, itu ya. Maka biasanya mereka adalah orang-orang yang paling cepat untuk mendapatkan manfaat dari nasihat yang baik itu. Kalau kita ini ya kadang-kadang dengar, kadang-kadang ya enggak. Gitu. Dengar juga kadang-kadang suka membanding-bandingkan. Itu kan dia bukan saya gitu. Itu. Padahal itu dia juga begitu. Gitu. Tapi kalau orang yang hatinya itu mereka hidup gitu ya, mereka akan langsung bisa mengambil pelajaran dan bisa langsung sadar gitu. Ya memang hidup paling nikmat itu ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan yang hati yang hidup itu ya ciri-cirinya dia mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang pertama kali itu yang menerima nasihat yang baik itu orang-orang yang hatinya hidup. Ya. Maka suatu hari Nabi Muhammad SAW itu ditanya, ya Rasulullah, orang yang sombong itu seperti apa sih, katanya. Gitu. Maka beliau jawab itu sombong itu ya bukannya karena dia merasa gagah dengan dengan pakaiannya dan semua. Tapi menurut beliau itu sombong itu adalah yang pertama adalah baturul haq. Baturul haq itu adalah menolak kebenaran. Nah, ini itu yang pertama. Nah, maka orang-orang yang diberi nasihat yang baik dengan cara yang baik gitu ya, lalu dia tetap menolak nasihat tersebut, maka pada saat itu termasuk kategori yang sombong ya, pada saat itu saja, karena kita nggak tahu, mungkin dia nanti berubah dan sebagainya. Yang menolak kebaikan, kebenaran itu yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW itu orang-orang yang sombong itu. Yang kedua, orang yang sombong itu adalah wa ghamtun nas. Dia itu melihat manusia itu lebih rendah dibandingkan dirinya. Nah, itu. Ya. Ya. Ketika dia merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang lain, itu ada benih kesombongan dalam jiwanya. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan manfaat dari nasihat kebaikan itu adalah orang-orang yang biasanya qulubuhum hayyun, hati-hati mereka itu hidup. Bagaimana cara menghidupkan hati itu? Bagaimana cara menghidupkan hati, Bu, Pak? Hah? Mana, Bu? Taat beribadah. Yang lain, bagaimana cara menghidupkan hati? Banyak mengingat Allah, istighfar, ya. Tawadu, ya. Hal yang paling utama adalah untuk membangun hubungan kita selalu terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ala bi dzikrillahi tatma'innul zikir. Nah, zikir yang paling utama itu adalah qiraatul Quran.
Maka zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Saya bukan membandingkan, tetapi perlu kita pahami bersama. Kalau kita tahlil, kita tasbih, kita tahmid, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran, itu akan sangat jauh kita dengan hati yang hidup ini. Itu. Ya. Tapi kalau kita membaca Quran, itu ya, lalu tahmid tahlilnya itu tidak seberapa, maka Quran itulah yang akan menghidupkan hati kita itu. Itu. Maka kalau yang ditanya apa afdalu zikri itu, tidak ada zikir yang paling baik di dunia ini selain membaca jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran dalam sehari kalau bisa, gitu ya. Ya nggak perlu banyak-banyak, ya, selembar, setengah halaman, satu halaman gitu. Itu karena dia zikir yang paling baik gitu. Baru setelah itu zikir-zikir yang lainnya gitu. Karena keutamaan Al-Quran, ya, itu sebagaimana keutamaannya kalau dibandingkan dengan kalam, dengan ucapan, dengan hal-hal yang lain, ya sangat jauh sekali. Al-Quran itu keutamaannya. Ya, lebih utama manusia, lebih utama alam semesta ini, manusia atau Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka untuk mengambil nasihat yang paling baik itu adalah nasihat yang ada di dalam, dan tidak semua orang itu bisa menerima nasihat Al-Quran. Maka perlu namanya hati yang hidup itu, ya. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Maka ayat selanjutnya, saya zakaru may, itu diantara ciri-cirinya adalah orang-orang itu dia punya ada rasa takut dalam hatinya itu, ya. Maka apa nanti dampaknya? Wa tajanubul atqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wala qad aflaha man. Nah itu, wa dzakara isma rabbih. Maka orang yang mendapatkan, bisa mengambil manfaat dari mau'izah hasanah, biasanya dia akan menuju kepada hal yang disebut namanya tazakka, yaitu dia ada upaya untuk mensucikan hatinya itu. Karena yang paling susah disucikan oleh manusia itu adalah bukan bajunya, bukan pakaiannya, tapi adalah hatinya. Itu. Maka disebut qad aflaha man tazakka. Bagaimana caranya? Wa dzakara isma rabbih. Itu. Dia ingat Tuhannya lalu dia shalah. Nah. Nah. Tapi ada nanti orang-orang yang dia tidak mau mengambil manfaat dari mau'izah hasanah itu. Maka biasanya perilakunya di akhir surat itu, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Biasanya orang-orang yang dia tidak mau mengambil manfaat mau'izah hasanah dari Al-Quran, dia akan sering melakukan tu'sirunal hayatad dunya. Mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia ini. Artinya apa yang ada di dunia ini itu selagi dia bisa dapatkan, ya dia lakukan tanpa melihat aturan yang Allah buat. Nah itu. Jadi mendahulukan dunia itu bukan dalam artian dia mencari kekayaan sebanyak, bukan, tetapi dia mencari kehidupan dunia ini tanpa mengindahkan aturan yang Allah buat. Itu tu'sirunal hayatad dunya itu, ya. Ya.
mencuri halal. Mencuri halal atau haram? Nah, itu. Ya. Maka ketika ada orang yang mencuri, alasannya untuk hidupnya dan apa yang dilakukan pada saat itu disebut dengan tu'sirunal hayatat. Dia lebih mencari jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunianya, padahal ada jalan lain yang Allah berikan kepada manusia untuk supaya manusia bisa memenuhi kehidupan dunianya. Nah, itu diantara contoh sederhana itu tu'sirunal hayatat dunia seperti itu. Ada tidak mengindahkan aturan yang Allah berikan sehingga dia melanggar semua aturan untuk satu tujuan, yaitu kehidupan di dunia. Di antara biasanya orang-orang yang tidak mau mengambil mau'izah hasanah dari Al-Quran itu ya. Nah, ini tema utama besar dalam surat Al-A'la. Ya. Nah, ini yang terakhir, mereka mendapatkan hidayah Al-Quran, petunjuk Al-Quran, lalu bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu diantara orang-orang yang mendapatkan, disebut dengan mendapatkan cahaya Al-Quran itu. Lalu apa maksud dari surat Al-A'la itu sendiri? Tujuan dari surat Al-A'la ini yang pertama adalah, sebenarnya tujuannya cuma satu. Surat ini tujuan cuma satu, yaitu tanzihullahu subhanahu wa ta'ala min kulli naqais, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk macam kekurangan yang itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama surat ini, itu saja. Ya. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan yang itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Pertama, di antara contohnya adalah isti'jalu fi amrin. Ya, jadi terburu-buru dalam memutuskan suatu perkara. Itu termasuk kekurangan atau kelebihan. Itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu sudah akan berlaku di dalamnya hikmah atau pelajaran yang Allah titipkan di sana. Contoh lainnya, sangat mustahil Allah itu mempunyai perilaku terburu. Itu. Karena buru-buru itu ya hanya untuk manusia saja. Khuliqal insanu min ajal. Itu. Nah, maka kalau di dalam surat Al-Buruj kemarin itu ya, itu kan diantaranya apa? Apa namanya? Diantaranya kisahnya tentang orang-orang yang beriman itu disiksa oleh orang-orang kafir kan? Nah itu. Nah, sampai ada sahabat bilang apa? Wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di jalan kebenaran? Karena kita berada di dalam jalan keimanan. Gitu. Ketika itu Allah langsung menolong orang yang beriman atau tidak? Padahal mereka itu beriman kepada siapa? Tapi Allah tidak menolong pada saat itu juga. Artinya apa? Apa yang Allah tetapkan kepada manusia itu sudah pada posisi yang
paling sangat sempurna sekali untuk manusia. Allah tidak langsung menolong orang-orang yang beriman ketika itu. Dan itu Allah sangat mustahil mempunyai sifat yang tergesa-gesa itu. Oh ya, karena dia beriman kepada aku tolong. Tidak itu. Tidak ada hikmahnya nanti di sana kalau seperti itu. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, apakah kamu tidak pernah membaca dan melihat bagaimana orang-orang sebelum kalian itu disiksa, diazab hanya karena apa? Hanya karena keimanannya gitu. Tetapi mereka semua tetap bersabar dan bertahan di dalam keimanannya. Maka beliau bilang, kalian semua ini sebenarnya hanya menginginkan supaya Allah Subhanahu wa taala cepat menurunkan pertolongannya kepada kalian semua. Itulah yang disebut dengan tergesa-gesa itu. Nah, ini tidak, sangat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai sifat tergesa-gesa. Artinya apa yang telah Allah tetapkan kepada manusia itu sudah berada di dalam posisi yang sangat sempurna untuk manusia. Itu kapan dia mendapatkan rezekinya, kapan dia mati, kapan dia hidup, itu sudah dalam posisi yang paling baik untuk manusia. Gitu. Ya. Nah, dan itu artinya menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifatnya Al-Hakim. Dia yang maha bijaksana. Itu. Maka dia tahu bagaimana memperlakukan hamba-hambanya. Allah tahu bagaimana yang cocok untuk hamba-hambanya. Nah itu. Ini tuh hamba saya, kalau pada saat ini dia saya kasih 100, kayaknya cepat lupanya sama saya nih. Nah itu. Kasih 50 dulu. Nah itu. Ya supaya apa? Supaya dapat nikmat tetap ingat Allah. Kita tetap dapat nikmat, tapi kita tetap ingat Allah. Tapi kalau langsung dikasih 100, itu biasanya kita apa? Nah, itu. Jadi masalah itu, akhirnya kita nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 20 baru kita ingat lagi. Itu. Makanya Allah itu seperti itu. Ini hikmah yang perlu kita pahami, itu ya seperti itu sebenarnya. Dan itulah kenapa dalam hidup ini tidak perlu kita tergesa-gesa dalam segala sesuatu, Pak. Itu. Maka dalam pepatah itu ada pepatah Arab dan terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW itu disebutkan al-ajalatu minasyaiton. Ya, biasanya yang tergesa-gesa itu inspirasinya ya setan. Dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang lainnya adalah ketidakmampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia dari alam kubur ini. Nah, itu mustahil bagi Allah itu. Sangat mustahil Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia. Maka ayat ini tujuannya hanya satu, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Kalau ada Tuhan, dia masih butuh pertolongan, itu bukan Tuhan sungguhnya namanya, dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Nah, ini tujuan utama dari surat Al-A'la. Fadilahnya apa surat ini? Fadilah surat ini adalah sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat witir. Itu. Dan ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu. Maka dalam sholat witir itu nanti baik di Ramadan biasanya imam itu baca di 3
rakaat terakhir yang pertama surat Al-A'la, lalu Al-Kafirun, lalu Al-Ikhlas. Ada lagi riwayat yang menyebutkan ditambah dengan Al-Mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Surat yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam sholat witirnya adalah Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Dalam riwayat lain ditambahkan Al-Nas dan Al-Falaq. Artinya misalnya witirnya itu ada 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu ya. Kalau dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu membaca, apa rahasianya? Nabi Muhammad SAW itu membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la dalam witirnya, dan ketika sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Apa rahasianya kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau bisa jawab boleh pulang. Karena mensucikan? Iya betul. Boleh pulang Ibu. Karena mensucikan Allah, ya betul, diantaranya. Yang lain silakan. Kenapa? Apa rahasianya? Yang perlu kita pahami pertama sini Pak. Sholat Idul Fitri itu dilakukan setelah apa? Puasa dan zakat. Nah itu. Idul Adha kita lakukan sebelum kurban. Kok sudah kurban? Ya. Puasa sunnah. Baik. Puasa ini yang kita lakukan itu diperuntukkan untuk kita atau untuk Allah? Hah? Untuk kita atau untuk Allah? Untuk kita. Buat siapa kira-kira? Hah? Puasa karena Allah. Puasa untuk kita dan Allah. Baik. Jadi ini rahasia nih Bapak. Puasa itu kan ibadah yang sangat dahsyat ya. Itu bahkan termasuk di antara kategori yang ganjarannya itu hanya Allah yang membalasnya gitu. Artinya balasannya seperti apa itu hanya Allah yang tahu saja. Gitu. Idul Adha juga seperti itu kan. Nah, maka sebenarnya ini gambaran kepada kita semuanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu kok membaca, apa rahasianya kenapa beliau baca di surat Idul Fitri Sabbihis dan Idul Adha itu. Gambarannya seperti ini. Ada seperti ini. Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwasannya apa yang kita lakukan di bulan puasa dan apa yang kita lakukan ketika Idul Adha sebenarnya itu tidak berpengaruh sama sekali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi puasa yang kita lakukan itu tidak menambah kehebatan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban yang kita lakukan itu juga tidak menambah atau mengurangi hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu kita sholat itu kita membaca, imam itu membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Artinya ibadah yang kita lakukan ini itu sebenarnya tidak menambah sedikit pun sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait kekuasaan dan lain sebagainya.
Itu. Justru itu sebaliknya, menggambarkan apa, bahwasannya kita ini manusia itu yang nggak ada apa-apanya. Gitu. Puasa yang kita lakukan, sholat yang kita, zakat yang itu saja tidak menambah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita ingat adalah berarti bukan amal kita, tetapi siapa yang harus kita ingat? Allah yang kita ingat. Gitu. Itulah kenapa rahasianya sholat Idul Fitri, Idul Adha pun witir ditutup dengan Sabbihisma rabbikal a'la, supaya kita ingat ketika saya sholat sebelum sholat witir, yaitu sholatnya itu karena mengingat Engkau ya Allah. Puasa saya juga karena mengingat Engkau ya Allah. Korban saya juga karena mengingat Engkau ya Allah. Gitu. Dan apa yang saya lakukan ini enggak menambah sedikit pun kuasamu, kekuasaan enggak menambah. Gitu. Maka ibadah yang kita lakukan itu akan sangat memberikan dampak yang baik kepada kita kalau itu semakin membuat kita ingat kepada, bukan ingat kepada amalnya. Gitu. Kalau kita ingat kepada amal kita, apa yang terjadi? Yang terjadi kita nuntut tuh. Aku udah puasa ya Allah. Itu. Aku udah korban ya Allah. Itu. Mana janjimu? Nah itu. Kalau kita ingat kepada amal itu seperti itu. Itu. Tapi kalau kita ingat bahwasannya apa yang kita lakukan itu, puasaku ya Allah, ini adalah untukmu ya, dan ingat kepadamu, nah itu ya. Maka nanti ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita itu juga sudah secara otomatis sebenarnya gitu. Itulah kenapa kita sholat, misalnya apa sholat yang ditutup dengan sholat tahajud, dengan sholat witir, tahajud kan? Tahajud itu kan sholat yang paling baik setelah sholat 5 waktu. Nah, itu. Dan itu ditutup dengan sholat witir, dan Nabi Muhammad SAW itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Tujuan ya Allah, sholatku yang sebelumnya tahajud ini itu mudah-mudahan menjadi jalan untuk mengingatmu, bukan menjadikan aku menjadi orang yang merasa lebih hebat, sombong dan sebagainya. Itu. Makanya mensucikan itu Sabbihisma rabbikal a'la. Maka sebutlah Tuhan, nama Tuhanmu yang paling tinggi itu, supaya kita ingat bahwasannya apa yang kita lakukan, puasa, sholat dan lain sebagainya, itu ada masih sosok yang maha tinggi, maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diantara rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW itu menutup sholat tahajud witir, sholat Idul Fitri dengan Sabbihisma rabbikal a'la itu. Wallahu alam bisawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu akan datang Bapak Ibu. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim fi ri'ayatihi wa zimmatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.